Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Guru MTK, tempatnya belajar matematika. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita di SKB Guru Matematika Pedagogik bagian 2 nomor 11 sampai dengan 20. Untuk pedagogik bagian pertama sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silakan bagi yang belum melihat, linknya saya taruh di atas ya. Silakan untuk dipelajari juga. Untuk selanjutnya kita akan bahas nomor 11 sampai dengan nomor 20. Oke, pastikan menonton sampai dengan selesai dan kita bisa berdiskusi bersama satu sama lain terkait dengan soal-soal pedagogik untuk guru matematika. Soal nomor 11. Pada saat pembelajaran matematika, bagian permutasi dan kombinasi, siswa berbeda pendapat tentang masalah yang diberikan oleh guru. Masalah yang diberikan tentang susunan pengurus yang bisa dibentuk dari siswa kelas. Mereka berselisih pendapat apakah menggunakan permutasi atau kombinasi untuk menentukan banyaknya susunan pengurus yang bisa dibentuk. Dari masalah tersebut, tindakan guru untuk mengatasi masalahnya adalah apa? Nah, seperti yang kita tahu bahwa berkaitan dengan permutasi dan kombinasi, itu pasti harus kita tahu dulu ciri khas dari masing-masing keduanya. Bahwa permutasi itu cirinya dia memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan ya, artinya seperti jabatan. Kemudian, apalagi peringkat. Kemudian, hal-hal yang berkaitan dengan posisi yang kalau dibulak-balik, dia maknanya berbeda. Nah, maka pada permutasi dia sangat memperhatikan urutan. Nah, permutasi itu dia AB, itu dia maknanya tidak sama dengan BA. Gitu kan ya? Sedangkan pada kombinasi, itu dia AB ya sama dengan BA. AB sama dengan BA. Biasanya kalau permutasi ini dia terkait dengan susunan pengurus kelas itu pasti pakai permutasi dong. Oke, kok bisa tahu pakai permutasi? Ini yang jadi permasalahan si guru. Bagaimana agar siswa paham bahwa ini pakai permutasi? Oke, kita cek di optionnya. Yang A, siswa diminta untuk memperhatikan hasil pekerjaan siswa lain. Ini salah. Oke. Dan yang B, siswa diminta mengaitkan masalah permutasi dan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa sih. Kita cek dulu yang C ya. Siswa diminta untuk mencermati apakah masalah tersebut memperhatikan urutan. Nah, ini udah pasti jelas sebenarnya. Nah, kemudian yang D, siswa diminta untuk membuat diagram pengurus kelas. Membuat diagram pengurus kelas nggak menyelesaikan permasalahan ya. Yang ini otomatis salah juga. Nah, untuk yang B, kenapa kurang tepat? Diminta mengaitkan masalah permutasi dan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hanya dikaitkan saja, dia pasti harus masih bingung karena harus tahu dulu bahwa permutasi itu memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Maka solusi paling pertama yang harus diberikan oleh guru adalah meminta untuk mencermati apakah itu memperhatikan urutan atau tidak memperhatikan urutan. Maka ini kurang pas. Jawabannya yang C. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru saya rasa paham lah. 12. Kegiatan-kegiatan berikut ini yang memotivasi prestasi siswa adalah A. Memberikan reward bagi yang berprestasi. Ini bisa ya, memberikan reward. Menjelaskan manfaat belajar matematik. Ini juga bisa, karena semakin siswa tahu kebermanfaatan dari suatu hal, maka dia akan semakin bersemangat untuk menguasainya, atau semakin bersemangat untuk mempelajarinya. Yang C. Memberikan hukuman bagi yang tidak berprestasi. Oh, ini sepertinya kurang adil dan tidak etis gitu ya, ketika ada yang tidak berprestasi diberikan hukuman. Nggak adil gitu ya ini kurang pas. Maka ini otomatis salah. Karena A dan B benar, option D di sini jawaban A, B benar. Berarti yang di jawaban. Oke, seperti itu. Yang 13, diketahui indikator suatu KD adalah mengidentifikasi hubungan dua garis jajar. Mengidentifikasi hubungan dua garis jajar yang dikaitkan dengan nilai gradien. Oke, soal yang sesuai dengan indikator tersebut berarti mengidentifikasi hubungan dua garis kalau dilihat dari nilai gradiennya. Kita cek yang nomor A. Tentukan gradien dari garis lurus yang sejajar dengan sumbu X. Ada garis lurus yang sejajar dengan sumbu X. Berarti kita bisa kaitkan dengan gradiennya ya. Jadi kalau dua garis sejajar itu gradiennya seperti apa? Option A bisa kita pakai. Yang B, bagaimana gradien dua garis lurus yang sejajar?
Berarti kan ada dua garis lurus yang sejajar, dicek gradiennya bagaimana, gitu kan ya. Ini juga bisa, karena hubungan dua garis sejajar kemudian dikaitkan dengan nilai gradiennya. Ini kan gradiennya bagaimana? Karena yang A juga akan tentukan gradiennya. A dan B ini setipe dia ya. Yang C, buatlah persamaan garis yang sejajar dengan garis ini. Nah, kalau ini garisnya cuma ada satu yang tersedia. Siswa diminta untuk membuat satu garis lagi. Sedangkan di KD-nya itu A mengidentifikasi hubungan dua garis. Artinya ada dua garis yang diidentifikasi dikaitkan dengan nilai gradien. Maka ini kurang pas. Oke. Nah, ini yang pas adalah yang D. Berarti A dan B benar ya. Yang C ini kan buatlah persamaan garis. Kalau ini garisnya dulu dibuat yang sejajar dengan garis ini. Sedangkan kalau ini hubungan dua garis sejajar dikaitkan dengan nilai gradien. Sekali lagi seperti itu. Oke? Kalau misalkan enggak, menurut saya yang C juga tepat. Silakan ini pure menurut pendapat saya jawabannya. Silakan kalau Bapak Ibu guru ada jawaban lain silakan taruh di kolom komentar beserta argumentasinya. Kita berdiskusi secara ilmiah di sini ya. Oke? 14. Diketahui indikator suatu KD adalah mengurutkan bilangan pecahan. Soal bermakna yang sesuai dengan indikator tersebut. Nah, ini mengurutkan bilangan ya. Ini yang diminta soal bermakna. Mengurutkan bilangan, tapi soalnya soal bermakna. Yang A, urutkan 3 bilangan ini. Ini nggak bisa diurutkan, cuman karena yang diminta soal bermakna ini kurang tepat berarti ya. Yang B, Ani, Ali, dan Andi masing-masing sepertiga, seperdua, dan seperenam bagian. Urutkan mulai dari yang mendapat bagian paling banyak. Ini bisa, oke ya, ini bisa. Kita cek optionnya dulu. Temukan bilangan terbesar dari 3 bilangan ini. Ini mirip dengan option A ya. Nah, karena ini option yang lain udah nggak ada lagi penjelasan, berarti yang B adalah yang paling tepat. Karena ini artinya meminta siswa untuk mengurutkan dari mana yang dapat paling banyak. Oke, yang B jawabannya, oke. Lanjutkan nomor 15. Dari KD, salah satu indikatornya adalah mengurutkan bilangan pecahan. Sama masih mengurutkan ya. Persoalan mendidik ya, yang diminta yang mendidik nih, yang bisa dibuat sesuai dengan indikator tersebut. Masih mengurutkan bilangan pecahan. Urutkan 3 bilangan ini enggak. Yang ini Ani, Ali, dan Andi masing-masing dapat ini yang tadi ya. Urutkan mulai dari yang mendapat bagian paling banyak. Kalau ini bermakna, cuman kalau persoalan mendidik ini masih kurang. Kalau kita lihat yang lain coba nih. Ani, Ali, dan ini Ani ya, ini Ani. Ani, Ali, dan Andi masing-masing mendapat sepertiga, setengah, dan seperenam bagian dari 3 siswa tersebut yang mendapat bagian paling besar ingin memberikan kepada yang mendapatkan yang paling kecil. Siapakah yang beri dan siapakah yang menerima? Nah, ini baru dia. Persoalan mendidik ini kelihatan banget lah ya. Jadi Bapak Ibu guru pasti langsung ketemu lah ini jawabannya. Oke, kita lanjutkan nomor 16. 16. Diketahui setelah berikut 3, 4, 5 adalah contoh triple Pythagoras. Sebutkan 3 bilangan lain yang merupakan triple Pythagoras. Pilihan jawaban yang merupakan distraktor. Distraktor itu apa distraktor? Pengecoh ya. Pengecoh. Jadi dalam option itu ada yang disebut dengan distraktor. Distraktor itu pengecoh yang sesuai dengan soal tersebut. Nah, berarti mana nih? 6, 8, 9, 6, 8, 10, 10, 20, 30, 8, 15, 16. Semua jawaban benar katanya. Nah, kalau misalkan saya lihat, karena tipe siswa itu kan tipe orang yang melihat ketika 3, 4, 5 berurutan. Berarti yang berurutan lagi kemungkinan itu jawabannya juga benar. 6, 8, 9 berurutan, cuman dia berurutannya ada yang diselang nih 6 ke 8. 6, 8, 10 ini triple Pythagoras, bukan distraktor. Ini benar berarti kan ya. 10, 20, 30. Nah, ini dia bisa jadi distraktor. Karena dia berurutan kan. 3, 4, 5 berurutan. Maka 10, 20, 30 juga berurutan kan. Maka ini bisa jadi distraktor yang sesuai dengan soal tersebut. 8, 15, 16 ini walaupun bukan triple Pythagoras, tapi dia nggak berurutan. Siswa kemungkinan biasanya nanti menganggap malah ini disebut sebagai triple Pythagoras. Nah, yang paling pas adalah yang C. Oke? Karena ini siswa melihatnya, ini berurutan, ini juga berurutan 3, 4, 5, maka 10, 20, 30 bisa jadi distraktor. Nah, siswa menganggap ini benar, padahal ini salah. Oke ya? 17. Diketahui konsep sebagai berikut. Pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya dalam segitiga tersebut. Soal yang paling cocok untuk mengukur konsep tersebut adalah, oke kita lihat, sebutkan 3 bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Kalau di sini
kayaknya nggak pas ya. Ini nggak pas yang A. Yang B, suatu segitiga ABC mempunyai sisi 12, 13, 15. Apakah segitiga tersebut segitiga siku-siku? Nah, ini bisa. Ini dibalik dia nih. Katanya kan, pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya dalam segitiga tersebut. Nah, lihat option yang B. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi 12, 13, 15. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Nah, kalau misalkan siswa memahami konsep yang tadi, pasti akan dia hitung. Gitu kan ya. Kalau misalkan memenuhi yang tadi, berarti ini termasuk segitiga siku-siku. Karena pertanyaannya, apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Maka soal yang paling sesuai dengan konsep tadi adalah yang B. Yang C, kenapa? Sebutkan rule Pythagoras. Terlalu C1 ini ya, hanya menyebutkan saja. Kurang hot lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Ini terlalu biasa. Yang D dan E juga salah. Oke? Seperti itu dia. Lanjutkan. 18. Pada saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, banyak siswa yang salah. Kesalahan mereka karena salah menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah soal-soal permutasi. Nah, ini masih sama ya, kombinasi dan permutasi. Tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal tersebut adalah memperbanyak contoh-contoh soal, memberikan latihan masalah-masalah kontekstual, memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Udah jelas yang C ya. Oke, masalah kontekstual yang membedakan antara permutasi dan kombinasi. Ini udah beda sendiri optionnya, dan ini udah yang paling tepat. Oke, kalau hanya sekedar membandingkan rumus permutasi dan kombinasi, siswa nggak tahu pakainya ini pakai untuk di mana soalnya. Gitu kan, ini otomatis salah. Yang E juga salah. Yang C jawaban yang pas. Oke? Lanjut nomor 19. Kemudian, diketahui permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Dalam pembelajaran matematik, siswa tidak kreatif dalam menjawab permasalahan yang bersifat open-ended. Open-ended ini artinya soal yang memiliki banyak jawaban gitu kan ya. Artinya dia nggak kaku hanya satu saja jawabannya, tapi dia banyak jawaban yang bisa diberikan dari siswa ke guru gitu kan. Dari masalah tersebut, tujuan PTK yang sesuai adalah meningkatkan berpikir kritis. Kan di sini katanya tidak kreatif ya. Nah, jadi makanya kalau misalkan soal-soal open-ended ini ya banyak jawabannya, makanya dituntut kreativitas siswa dalam menjawab permasalahan yang ada. Kalau berpikir kritis dia nggak pas lah ya. B, menentukan langkah pembelajaran yang meningkatkan berpikir kritis. Lagi-lagi berpikir kritis. Ini membandingkan berpikir kritis juga enggak. Menentukan langkah pembelajaran yang meningkatkan nah ini udah yang D. Ya. Tujuan PTK yang sesuai adalah menentukan langkah pembelajaran yang meningkatkan berpikir kreatif. Karena di sini permasalahan yang ada adalah tidak kreatif dalam menjawab permasalahan yang bersifat open-ended. Oke, jawaban yang D yang pas. Diketahui judul PTK, penerapan reciprocal teaching untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 SMP 1 Makassar. Dari pemain tersebut, yang harus dibahas dalam kajian pustaka adalah, kan di sini penerapan reciprocal teaching. Berarti reciprocal teaching harus dibahas, nih ya, dibahas untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Berarti berpikir kritis harus dibahas juga. Kemudian kemampuan berpikir kritis matematis. Kemampuan matematis juga harus dibahas, gitu kan? Pembelajaran matematis nggak perlu dibahas karena yang ditingkatkan di sini kemampuan berpikir kritis matematis. Nanti yang dibahas selanjutnya harusnya berpikir kritis matematis dari dua kemampuan ini, berpikir kritis sama kemampuan matematis. Ini kita gabungkan. Biasanya nanti berpikir kritis dan matematis itu dimix oleh si pembuat PTK-nya berdasarkan kajian teori atau kajian pustaka yang sudah ada. Jadi kan berpikir kritis dibahas tersendiri, kemampuan matematis dibahas tersendiri. Kemudian dibahas lagi kemampuan berpikir kritis matematis. Ya, itu hasil simpulan dari yang 1 dan 3. Sedangkan yang 4 pembelajaran matematis nggak perlu dibahas. 1, 2, 3 jawabannya yang C. Gitu. Oke. Sampai sini dulu untuk pedagogiknya. Silakan tonton untuk soal-soal pembahasan SKB CPNS yang pernah saya bahas ada di video-video sebelumnya atau nanti lihat di playlist CPNS. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Jika suka dengan video ini silakan like dan juga berikan komentarnya. Kita berdiskusi di kolom komentar. Nanti insya Allah akan coba saya
untuk bahas kalau misalkan bisa saya bahas. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk share juga kepada yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.